Jadi harap diperhatikan ya. Oke, thank you semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Kita lanjut di perkuliahan kita di mobile computing. Tapi khusus hari ini kita akan ngebahas tipe-tipe sistemnya gitu ya. Jadi pada saat pemanfaatannya di lapangan, pemodelannya, model wirelessnya ataupun connecting dari satu data dengan data dengan perangkatnya, itu pun juga akan kita bahas hari ini dalam mobile computing. Di mobile computing secara apa namanya, secara garis besar dia menggunakan pemodelan ad hoc gitu ya. Jadi ad hoc apa maksudnya? Desentralisasi dari jaringan wireless misalnya. Jadi ad hoc network ini dia tidak bergantung sama infrastruktur yang sudah ada. Jadi seperti router, kabel ataupun access point mobile. Jadi kalian bisa lihat HP yang kalian gunakan ini, HP yang kalian pakai itu sudah bisa digunakan sebagai access point gitu ya. Jadi dia nggak perlu infrastruktur seperti router ataupun kabel yang bisa digunakan gitu ya. Nah, network ini dia setiap node itu punya tugas. Fungsinya adalah bagaimana dia ngerouting. Kalau kalian belajar jaringan kemarin, ada fungsinya merouting gitu ya. Jadi merouting data ke node yang lain. Jadi penentuan mana node yang mengirim data itu semua sudah diatur secara dinamis. Kita tinggal connectingkan dari satu device ke device yang lain. Ad hoc ini paling cocok diimplementasikan ya, digunakan seperti bencana alam ataupun ada agresi militer. Jadi kalau kalian nonton film-film yang di luar, gitu ya, mereka berkomunikasi dengan apa ya, markas atau HQ-nya, mereka cukup bawa satu tas yang berisi satu jaringan yang bisa diakses pakai suara dan seterusnya. Nah, gitu pun sama di mobile computing, kita bisa setting satu laptop dengan laptop lain ataupun satu device ke device lain yang bisa berpindah-pindah tempat secara mobile ya. Dan kita bisa saling ngomong gitu, satu sama lain. Ini yang kita sebut dengan ad hoc network. Jadi dia nggak perlu infrastruktur seperti router, access point, dan lain-lain, ataupun kabel ya. Nah, untuk milestone-nya sendiri bisa diperhatikan bahwa perkembangan wireless communication di sisi mobile ataupun computing, orang paling awal sih kenal atau taunya itu shortwave radio gitu tahun 30 sampai 40-an. Jadi ada sekitar 10 tahun. Tahun 50 sampai 60 itu kita udah kenal televisi. Udah ada televisi tapi masih hitam putih tuh. Dulu awal kali temuin sekitar tahun 50 sampai 1960. Nah, frekuensi yang dipakai itu dari 30 MHz ya. MHz gitu, MHz sama dengan FM radio, TV dengan mobile two-way radio. Jadi kalau ada walkie-talkie dan lain-lain itu beberapa hal dia menggunakan frekuensi yang mendekati hampir sama. Satelit dan lain-lain itu udah masuk di 30 GHz. Nah, ini nanti akan kita kenal ya, ada beberapa istilah WiMAX, wideband Zigbee dan lain-lain. Ini sebentar akan kita bahas. Kalian akan lihat perkembangan yang dari masuk tahun 2000. Ini yang dulu sempat kita pakai juga untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari dalam internet. Kita coba lihat dulu yang pertama namanya WiMAX. WiMAX ini apa? Ini lebih mirip kayak WiFi ya. Jadi keduanya membuat hotspot sebenarnya, tapi WiMAX ini dia jangkauannya lebih jauh. Kalau WiFi bisa jangkau 100 meter, WiMAX jangkauannya 40 sampai 50 km. Nah, ini yang kalian bayangkan ya. WiFi cuma 100 meter misalkan, WiMAX dia sampai 40-50 kilo. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 50.000 atau 40.000 meter gitu ya. Dibandingin hanya 100-an meter, terus sekitar seperlimanya dari WiMAX. Jadi jangkauannya lebih gede. WiMAX ini dia alternatif untuk DSL ataupun kabel untuk akses broadband. Jadi kalau kalian perhatikan ada beberapa antena-antena di atas hotel dan lain-lain, coverage areanya dia 50 sampai 40 misalkan untuk satu transferring data dari jaringan, mereka pakainya adalah WiMAX. Untuk teknologi yang dipakai sama ya. Ini bisa dipakai untuk beberapa teknologi yang pendekatannya sama.
seperti hotspot dengan pendekatan 802.11 IEEE ke internet. Nah, WiMAX penerapan awalnya itu berada di lokasi tetap, tapi sudah ada versi mobile-nya, ya, sudah ada versi mobile-nya. Kalian bisa cek beberapa versi mobile, makanya ada kayak telepon satelit dan lain-lain itu, yang udah bisa coverage dengan area yang lebih jauh dibandingkan kalau menggunakan perangkat yang sudah kita punya sekarang, gitu ya. Nah, ini WiMAX, ya, WiMAX. Kita kenal lagi namanya Mobile V. Jadi Mobile V ini hampir sama dalam WiMAX, tapi versi mobile-nya, gitu ya, versi mobile-nya. Jadi tujuannya kenapa ada Mobile V? Dia mau kasih akses internet untuk penggunaan ponsel ini lebih tinggi, di mana link broadband-nya ini setingkat rumah pada saat ini. Ya. Nah, konteksnya biasanya ponsel ini kan benar-benar mobile gitu. Dia tidak hanya bergerak, tapi bisa mengirim data, bisa bertukar suara dan seterusnya, itu bisa kepakai dalam Mobile V. Di Mobile V ini kita bisa pakai entah saat kita naik mobil, naik motor, naik kereta, saat berpergian, Mobile V ini ngebantuin dalam proses pertukaran informasi. Spesifikasinya sama, IEEE 802.20 gitu ya, untuk penggambarannya. Selanjutnya ada Zigbee. Di telekomunikasinya, Zigbee itu kecepatan datanya relatif lebih rendah selama jaraknya dia pendek dibandingin WiFi untuk Zigbee. Tapi Zigbee lebih ke arah ini, bagaimana kita ngebuat produk dengan cost-nya itu lebih kecil dibandingkan kalau WiFi. Gitu. Kemudian kelebihannya yang lain itu selain dengan biaya atau cost-nya yang murah, konsumsi baterai dan lain-lain itu dia juga lebih rendah, gitu ya, di teknologi Zigbee. Ini mirip seperti WiFi, kita bisa pakai untuk mengkoneksikan dari satu device ke device yang lain, dan lebih lebih ringan mengkonsumsi baterai dibandingkan beberapa perangkat-perangkat yang lain yang serupa di pasaran. Zigbee juga biasanya dipakai kalau ada beberapa jurnal sih, kalian bisa cari-cari. Jadi dia bisa ditaruh di pertanian misalkan, beberapa pabrik dan lain-lain, itu dipakai dengan ribuan sensor kecil. Jadi misalkan saya mau bikin kayak semacam smart home, saya taruh satu Zigbee, ada orang di dalam ruangan, AC itu tiba-tiba akan dikasih derajatnya lebih diturunkan. Tapi ketika tidak ada orang dalam ruangan, AC akan berhenti misalkan. Nah, yang atur model teknologi yang seperti itu, yang modelnya kecil-kecil, contohnya adalah Zigbee. Nah, untuk di Zigbee sendiri, dia energinya sedikit, jadi kita bisa taruh dia ya, 5-10 tahun itu baterainya masih bertahan. Untuk posisi standby ya. Dibayangkan ini, Zigbee, dia bisa mengirim data pada lain, baterainya bisa kepake 5 dengan 10 tahun. Jadi nggak perlu di charging dan lain-lain. Dia akan tahan, tahan lama dan seterusnya untuk penyimpanan di power gitu ya. Karena konsumsi powernya lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa platform yang sama. Zigbee juga ini dia komunikasinya lebih efisien, jadi dia pakai gelombang radio dari satu tempat ke tempat lain kayak estafet. Jadi barisan akhir data itu dia punya data diberikan ke komputer, nanti dianalisis, gitu. Dianalisis sama teknologi nirkabelnya si WiFi kah, ataukah dianalisis sama teknologi nirkabelnya dari WiMAX. Jadi tidak ada masalah kalau kalian model mau menyimpan data dan lain-lain, nantinya akan diurus sama WiMAX ataupun WiFi. Selanjutnya di beberapa tipe sistem dari mobile computing ada istilah namanya ultra wideband di layanan telekomunikasinya juga. Ultra wideband ini apa? Dia punya tujuan itu saya bilang cukup berbeda dengan teknologi macam wireless lainnya kayak ad hoc, kayak tadi yang sebelumnya udah kita jelasin Zigbee gitu ya. Ini ultra wideband ini memungkinkan pergerakan file yang besar dengan kecepatan data tinggi melalui jarak pendek. Jadi kalau dibilang speed untuk transfer data, paling menang ultra wideband.
Gitu. Kenapa? Ketika pergerakan file yang dia kirim itu tidak hanya satu teks, tapi dia bisa mengirim multiple data dan beberapa multiple file, gitu ya. Dan di mana mereka ngeceknya dari ketika jaraknya lebih pendek, maka proses pengirimannya pun juga dia akan maksimalkan lebih cepat untuk proses dikirim atau diterima dari si user. Ini ultra wideband. Contoh ya, misalkan kita lagi di rumah, wideband ini memungkinkan kita untuk mentransfer jam video dari PC ke TV, gitu, tanpa kabel. Atau mungkin kayak kalian mungkin kenal namanya Chromecast, gitu ya. Chromecast. Gitu. Saya bisa lempar tampilan dari HP saya atau tampilan dari laptop saya ke TV, gitu. Jadi tidak perlu pakai kabel HDMI atau apalah begitu untuk kasih view kita punya desktop laptop, nggak perlu. Kita cukup transfer jam ataupun video atau apapun itu menggunakan teknologinya si ultra wideband. Salah satu contoh ada kayak Chromecast apa ya? Dulu di Karisma kayaknya sering pakai dulu dosen. Waktu praktikum ataupun bawa materi dosen tak pakai proyektor di atas, itu ada di belakang proyektor Chromecast, kita bisa akses via laptop, gitu ya. Nah, kemudian apalagi pemanfaatan dari ultra wideband. Jadi misalkan kita di jalan ya, seorang penumpang punya laptop di bagasi, dia terima data melalui mobile V. Wideband ini bisa kita tarik informasi komputer genggaman di kursi depan. Jadi tanpa perlu kita buka laptop, gitu ya. Misalkan saya punya file nih di laptop, kemudian saya mau narik filenya itu dari HP, gitu ya. Saya tinggalnya kasih connect, gitu, terima data pakai mobile V, kemudian aksesnya lewat ultra wideband, saya sudah bisa akses semua tuh isi laptop saya apa aja datanya, dan saya bisa kirimkan ke klien tanpa perlu saya bongkar lagi bagasi saya, ya. Jadi bisa diakses secara langsung. Nah, jenis-jenis jaringan ad hoc itu ada beberapa macam, gitu ya. Ada WANET, Wireless Ad Hoc Network, MANET, Mobile Ad Hoc Network, PANET, Vehicular Ad Hoc Network, SPAN, IMANETs, Militarily Managed, SPAN, Self Powered Ad Hoc Network. Jadi ada beda ya, di sini ada SPANs, ada namanya SPAN. SPANs lebih ke arah smartphone. Kalau SPAN ini lebih arah bagaimana kita memberikan satu energi ke network ad hoc. Kita coba bahas yang pertama ini ya, si WANET, ya. Kita bahas yang pertama WANET. WANET ini apa? Dia itu jaringan ad hoc dalam jaringan wirelessnya dari satu komputer ataupun komputer lain. Dia punya node, ya bisa diartikan lah suatu perangkat komputer ini dia kirim data, terima data, hasilkan lagi data seperti client sama server. Jadi WANET ini dia jadi simpul untuk diteruskan ke node, gitu ya, agar konektivitas jaringan tetap terjaga. Contoh ya, ad hoc yang dibuat dari laptop ke laptop ini, komputer 1 itu connecting dengan komputer 4, komputer 3 connecting dengan komputer 1, dan seterusnya. Namun kita bisa lihat contohnya komputer 3 dia bisa connect ke komputer 2. Dari mana? Setelah si komputer 2 ini ngebuat protokol WANET. Jadi dia bisa connect ke komputer 3, komputer pun juga sama bisa connect ke komputer 2 gitu, karena dia udah diregisterkan sebelumnya gitu, ketika dia digunakan. Nah, dari MANET itu ada beberapa jenis lagi ya. Jadi satu WANET, dua MANET. Jadi kalau MANET dia mobile ad hoc, jadi lebih spesifik ya, dia aplikasi mobile ataupun di HP yang bakalan tethering. MANET ini dia terhubung bebas segala arah, independen ya. Jadi karena bebas dan seterusnya, kadang security itu berpengaruh, gitu ya. Dari penulisan si MANET, kita bisa kirim data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui lalu lintas jaringan yang terkait. Ya, misalkan kita bikin satu pager di sini, handphone yang lain itu connect, gitu ya, connect untuk menarik data dari sini, misalkan yang ada di sini,
Itu nggak perlu harus yang ini dimatikan, tidak. Dia bisa masuk dari satu manet yang udah dibuat. Jadi ini akses lending pointnya di sini. Yang ketiga, jenis yang lain yang bisa kita kenal juga di ad hoc namanya adalah VANet. Jadi VANet ini apa? Dia vehicular ad hoc network. Jadi biasanya dipakai yang menghubungkan yang antar kendaraan dengan truk, gitu ya. Ini kalau kalian jalan ke Singapura, masuk ke satu rumah, gitu ya, mobil itu tanpa perlu nyuruh orang untuk buka pintu, pintunya akan terbuka sendiri. Di si pintu dan beberapa pelang jalanan itu sudah connected ke internet. Jadi akan ngebaca data kalau ada objek yang ada di depan yang akan bergerak di lokasi, dia akan kasih turun katanya. Pagarnya, pembatas jalannya. Jadi intinya akan kebaca semua, gitu ya. Nah, kendaraan jaringan ini orang sering sebut juga dengan Infinix. Jadi karena disebut dengan jaringan yang cerdas, berperilaku cerdas juga, dia hindari tabrakan atau kecelakaan. Jadi contoh, misalkan kita lagi mau keluar dari satu titik ke titik yang lain, ya. Dari sini ketika bus datang ataupun dari depan sini itu tidak langsung nabrak, namun di Vanet akan kasih data lebih cepat supaya mesin mobil ini dia berhenti. Ya. Ada beberapa model komunikasi. Contoh juga kayak gini. Ini mobil A sama mobil B, ini jaraknya selalu aman. Gitu ya. Mobil A, mobil B ini selalu jaraknya aman. Namun media yang kepake itu adalah inter-vehicle communication. Ya, untuk di jaringan Vanet ada beberapa jenis, ada inter-vehicle communication, vehicle to roadside, inter-roadside. Jadi misalkan kita mau nabrak tepi jalanan, itu sudah dapat memiliki pemberitahuan dan mobil akan berhenti dengan sendirinya, misalkan. Karena dia dapat data dan gunakan maksimalkan jaringan Vanet. Nah, yang lain ada SPANS namanya. SPANS apa? Smartphone Ad Hoc Network, gitu ya. Perangkat yang dipakai di dalam smartphone untuk bisa menggunakan tipe koneksi sistem operasi dalam bentuk ad hoc. Gitu. SPAN yang dia pakai teknologinya dalam ada Bluetooth, ada Wi-Fi, intinya adalah jaringan pada smartphone ini yang bisa dipakai komersial untuk buat jaringan peer-to-peer ya. Peer-to-peer apa maksudnya? Kita bisa saling berkoneksi dari satu device ke device lain melalui router. Jadi ceritanya HP itu yang akan menjadi routernya kita. Jadi, SPAN sini tidak terlalu bergantung juga dengan jaringan operator ya. Kita sudah bisa bikin SPAN ataupun mobile Wi-Fi misalkan portable yang bisa kepake oleh orang lain. Itu udah bisa. Jadi penerapan networknya dibuat dari smartphone, mereka pakai fasilitas Bluetooth ataupun Wi-Fi. Jadi implementasinya kayak gini nih. Misalkan satu HP sudah connect ke Wi-Fi. Terus kita mau juga connect ke Wi-Fi, nggak tahu passwordnya, kita bisa connect ke HP-nya orang yang sudah connect ke Wi-Fi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk modelnya. Nah, pemanfaatan yang digunakan apa? Ada Bluetooth, ada Wi-Fi. Saya saja kadang kalau mau mengirim data satu device ke device yang lain, apalagi dia sedang mengakses internet, saya paling suka main pakai SPANS ini. Jadi tanpa perlu lagi capek-capek uploading file ke internet, baru HP buka internet, akses ke web yang dituju tadi, itu sudah lebih signifikan dikurangi. Nah, yang kelima jenis jaringan ada yang namanya IMANETS. Kalau IMANETS ini ibaratnya kayak gini, internet gateway. Ya, jadi dia kasih hubungkan beberapa node yang bergerak. Contoh kasusnya dari submanet ya bisa kita sebutlah dengan namanya VPN. Gitu ya. Dia didistribusikan berdasarkan geografis yang dibuat. Nah, VPN atau virtual private network
di Manet yang kalian bisa pakai. Contohnya kayak di Chrome ada yang namanya ZenMate ya. Itu bisa kalian pakai. Lumayan bagus juga untuk apa namanya? Untuk mengakses sebuah web yang keblokir gitu ya. Untuk penerapannya sendiri, ad hoc ini dibuat beberapa jaringan infrastruktur, contoh kayak kota, wilayah, desa, kabupaten, ataupun secara mendunia, mereka sudah menggunakan Imanex dalam modelan dari mobile computingnya. Jadi bisa dilihat di sini ini kayak satu region, ya ini satu region tersendiri juga, satu region yang tersendiri juga, masing-masing ini saling berkomunikasi. Gitu. Misalkan ada kebakaran di jalan, ini bakalan bergerak, nantinya akan ketemu dengan apa namanya ini mobil kesehatan, karena ada orang terluka pada saat di kebakaran. Nah itu satu klaster, mereka pakai jaringan Imanet itu sudah bisa. Nah ada juga yang namanya Manage. Ya, jadi Manage ini militer banget Ki. Kalau saya bilangnya ini dipakai sama unit militer penekanan di bagian keamanan. Jadi supaya orang nggak bisa sadap suaranya, nggak bisa dapat gambaran orang berapa banyak orang yang masuk dalam satu wilayah. Nah, ad hoc yang digunakan mereka pakainya adalah Manage. Ya. Jadi networknya ini yang dipakai sama Manage. Bisa dilihat mereka saling berkomunikasi dalam setiap orang dengan satu sama lain. Oke. Mereka pakai jaringan yang tersendiri yang udah dibuat dengan nama Manage. SPAN. Untuk SPAN sendiri teknologi yang ini lebih murah. Jadi SPAN kemudian ada self powered ad hoc network. Ini ad hoc yang dia bisa dibilang lebih rendah atau lebih murah. Kenapa? Dia gabungkan beberapa modul elektronika, dia kenal juga pemrosesan sinyal distribusi, integrasi, sampai dengan bagaimana menanam mikrosensor dengan pemrosesannya ini bisa dioptimalkan gitu. Dan biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah. Untuk penerapan ad hoc yang dibuat pada latihan perang misalnya, namun dia pakai tenaga mandiri atau kita sebut dengan self power. Jadi, misalnya kita lagi buat satu platform untuk diakses di luar gitu ya. Kalau nggak ada apa namanya, nggak ada jaringan pun itu tidak akan bisa berjalan. Dan enaknya karena dia bisa atur tenaga mandirinya atau self powernya untuk di bagian SPAN. Nah, ini ad hoc adik-adik sekalian. Bagaimana dengan Nobadik? Untuk di mobile computing network, jaringan Nobadik ini saya bilang sama, hampir sama ya. Dia tanpa kabel, nirkabel juga, dipakai sama users, tapi ini usernya berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah tempat, atau sering kita sebut dengan mobile. Jadi mobile bukan HP ya. Mobile yang dimaksud di sini itu adalah perpindahan si user gitu dari satu tempat ataupun ke tempat yang lain. Itu disebut dengan mobiling. Nomadic computing ini dia menyangkut beberapa perangkat. Contohnya laptop dengan gadget. Jadi hubungannya ini bagaimana teknologi komunikasi mobile ini bisa digunakan dan memungkinkan si orang lain bisa akses internet, datanya di mana saja di seluruh dunia. Jadi nomadic kalaupun mau pindah-pindah nggak akan ada masalah karena memang sudah dirancang khusus orang bisa berpindah tempat dari satu tempat lain, namun berusaha mempertahankan reliable-nya dia punya jaringan. Nah, untuk nomadic ada beberapa model. Adik-adik, ada namanya wireless LAN atau WLAN. Ada yang namanya WAP. Nah, ini mungkin enggak asing dikit. Namanya WAP. WAP itu adalah wireless access point. Kemudian kalian pakai juga ada hotspot, WiFi, sampai di voice portal. Ya, ini jenis-jenis jaringan nomadic. Kita coba lihat satu-satu. Ya, kita coba lihat satu persatu dari sisi datanya. Untuk wireless LAN atau WLAN, itu dia itu ibaratnya kayak LAN gitu. Jadi bedanya adalah kalau LAN
yang biasa kita kenal itu pakai kabel, atur lagi strike, atur lagi cross, dan seterusnya. Wireless LAN focusingnya memang di jaringan yang LAN, namun dia near kabel. Ya. WLAN juga dia sifatnya fleksibel. Kenapa? Karena dia pakai frekuensi radio. Ya, jadi kirim menerima data lewat udara, jadi dia minimalisir juga di sambungan kabel. Kemudian wireless LAN ada BSS ataupun basic service set. Jadi pakai dari struktur dasar dari jaringannya LAN. Biasanya kan ada AP. Nah, AP ini dia akan sebar SSID. Di access point dia sebar SSID, orang connect melalui SSID. Jadi kalian pun juga sudah bisa ngebuat SSID sendiri di HP pada saat kalian connect ke dalam satu jaringan gitu. SSID pun juga dipakai misalkan kalian lagi buat warkop ataupun yang lain, orang bisa connect ke dalam satu SSID yang sama. Buatnya WiFi lah yang kalian pakai di kampus, kurang lebih begitu. Service set identifier. Untuk penerapan wireless LAN di infrastruktur sangat simpel ya. Dia pakai router, sisanya tinggal kita connect. Bagaimana ini supaya connect ke internet? Ya harus punya wired network hub. Supaya di sini tinggal menyesuaikan saja. Gitu. Nah, kita kenal yang kedua lagi, lanjut. Namanya adalah WAP. Nah, jadi wireless access point, penerapannya ini pada rumah. Jadi kalau kalian perhatikan dulu router-router dulunya itu IndiHome, Excel dan lain-lain, mereka pure murni pakai WAP dulu di awal-awal kali untuk ngevalidasi kesesuaian di kebutuhan rumahnya atau enggak. Nah, wireless WAP pun juga kalian bisa temukan di di beberapa settingan router. Ada itu kalau kalian kacaki ada itu WAP. Nah, itu dia protokolnya di wireless access point namanya. Yang ketiga hotspot. Nah, kalau hotspot saya rasa ini sudah familiar sekali nih kalian. Di hotspot itu lingkungan geografisnya kecil ya. Kalau dia akan pakainya area yang bersignal. Kemudian titik akses tanpa kabel ini dia siapkan dalam bentuk sejumlah pemakai klien. Jadi sebelumnya udah diregister dulu. Kayak Nikrotik gitu ya. User yang mau menggunakan ataupun login di jaringannya orang lain, mereka harus memasukkan data yang ada di klien ataupun semacam kayak password untuk diakses. Penerapannya di hotspot untuk smartphone, kalian bisa lihat di bagian internet sharing pada saat kita udah bikin hotspot, tapi kalau nggak connect ke internet dari yang share atau nge-hotspot, itu di klien satunya tidak akan bisa akses internet juga. Jadi, kecuali kalau kedua-duanya si pembeli ini juga sudah connect ke internet, sisanya kita connect juga ke masing-masing perangkatnya gitu ya di sisi hotspot. Saya rasa ini sudah sering juga. Gitu. Kalian pun juga mengakses sama di kampus itu pasti punya user ID yang sama gitu ya. Jadi diregisterkan dulu, baru kalian bisa login. Gitu. Nah, ada yang berbeda. Nah, di sini beda gitu. Hotspot beda key WiFi. Ya. Jadi hotspot kliennya dibuatkan dulu. Gitu ya. Kliennya dibuatkan dulu user dan account. Sedangkan untuk WiFi, nah ini teknologinya agak sedikit berbeda. 802.11b yang tadi itu semua 802.22 ya kalau tidak salah tadi. Nah, untuk WiFi wireless fidelity ini lebih ke arah langsung perangkat kayak router dan seterusnya yang kita udah bisa set dan kasih nama standar untuk transmisi data. Jadi biasanya kalaupun di HP kita pakai untuk pencarian jaringan hotspot. Jadi harus punya dulu satu titik yang kasih akses, kemudian WiFi yang akan connect ke hotspot. Jadi agak berbeda. Ini yang mesti dipahami nah. Sampai
susah dibedakan. Oh, wifi. Tethering ko dulu, share ko dulu hotspot mo. Berarti si smartphone-nya melempar data dan menyiapkan users. Kasih nyalain wifi mu. Nah, berarti wifi mu baru kau kasih on dan wifi mu ini yang akan connect ke hotspot. Gitu ya. Nah, jadi standar transmisinya dan seterusnya itu kadang ada orang yang susah bedakan wifi dengan hotspot itu apa gitu. Ibaratnya nih disamakan di semua itu namanya wifi itu Tommy juga hotspot sebenarnya berbeda. Lanjut, yang kelima di ad hoc juga atau yang sifatnya nomadik, kalian bisa pindah-pindah tempat. Namanya adalah voice portal. Ini voice portal lebih ke arah apa ya? Ya kayak website dengan audio interface. Kalian bisa akses dengan panggilan telepon, bisa diakses juga digunakan di layanan TV, bisnis, bursa saham. Biasanya mereka pakai voice portal. Ini biasa kepake juga di office, ya. Kayak kantor, kalian nelpon ke customer service, telepon kalian itu bisa diteruskan ke orang lain, gitu ya. Atau kalian lagi nelpon ke customer service-nya apa namanya? Sebut saja lah Telkomsel, Excel dan seterusnya. Pada saat kalian menelpon, si frontliner itu akan hold dan dia bisa putarkan musik. Gitu. Nah, voice-nya bisa kita dengar. Nah, di dalam PTSN ini ataupun voice portal itu sudah ada TTS Engine, SR Engine. Dia sudah punya juga grammar audio di web server dan seterusnya bisa kita dengar suara gitu sambil menunggu. Nah, kita juga bisa lakukan nelpon melalui apa namanya melalui HP dan terkonektif nanti masuk di voice portal melalui apa? Melalui internet gitu ya. Dan di XML dokumen yang akan atur kita connect dengan web servernya mereka dengan PSTN-nya mereka gitu. Jadi biasanya itu di kantor kalau kayak di kampus gitu. Kalau kalian masuk ke kampus setiap ruangan itu kadang ada kodenya. Jadi misalkan saya pencet satu nih di telepon kampus, nanti akan connect langsung ke KYNI misalkan. Saya pencet tombol 2 akan connect ke bagian kemahasiswaan misalnya. Atau contoh yang paling mendekati nih, kalian pergi ke hotel, ya, kalian pergi ke apa namanya ke hotel, kalian bisa panggil resepsionis melalui apa? Melalui voice portal. Jadi tinggal mencet satu tombol aja, nanti kalian udah bisa connect gitu dari satu model ke model yang lain. Gitu. Sorry saya izin dulu 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di kolom chat. Wait.
Oke, kita lanjut. Sorry ada telepon tadi ya. Nah, voice portal tadi sampling yang paling mendekat itu adalah kalau kalian pergi ke mana? Ke hotel gitu ya. Di hotel itu sudah ada satu media telepon yang bisa kita pakai. Jadi tekan tombol 1 akan connect ke resepsionis, 2 connect ke apa ya? Connect misalkan ke resto untuk pesan makanan dan seterusnya lah yang contohnya mirip di voice portal ini. Intinya di bagian voice portal ini memudahkan ya. Kita nggak perlu pusing untuk menekan tombol yang terlalu banyak untuk memanggil orang. Biasanya sudah speed dial udah didukung. Gitu. Yang kedua, kita bisa connect ke internet juga untuk mengakses untuk teleponnya. Makanya ada namanya IP phone namanya ya, IP phone. Jadi bisa kepake langsung untuk telepon dan seterusnya itu udah bisa digunakan melalui internet. Nah, di mobile computing pun juga ada beberapa istilah. Salah satunya adalah kalau di Nobadik, jaringan kita berpindah-pindah tempat, ada namanya jaringan ubiquitous, ya, ubiquitous. Jadi orang sering sebut juga Ubicom, gitu ya. Jadi ini koneksi jaringan yang bisa kita akses dari jaringan manapun dan bisa lakukan komputasi di mana saja dan kapan saja. Pakainya untuk apa? Bisa kepakai untuk live streaming, group chat, gaming, listen service, push to talk. Ya, usersnya bisa gunain device-nya untuk beberapa kebutuhan ini. Ini semua pemodal untuk jaringan ubiquitous. Jadi connectivity dalam satu jaringan kita bisa lakukan beberapa kerjaan. Ya. Nah, jenis-jenis di ubiquitous itu ada 3. Pertama, ubiquitous yang sifatnya terdistribusi, ada yang mobile, ada yang sifatnya juga wireless sensor. Untuk yang terdistribusi, implementasi yang paling dekat itu adalah ATM. Ya, jadi kalian bisa lihat ATM. Ya, jadi jaringan di ubiquitous ini menyangkut dia tersebar dalam kumpulan komponen komputer, dia kerjasama dalam satu tujuan. ATM ini sama yang didistribusi ditambah konsepnya mirip kayak mobile banking di perangkat smartphone. Setiap ATM itu dia punya database gitu ya. Jadi di database-nya di mana? Hanya ada database pusat, kemudian ada di database cabang, ada database cabang, namun semuanya ini ke link dan terhubung kemana? Masing-masing terhubung ke database pusat. Gitu ya. Jadi kalau saya mau cek saldo dari cabang 3 misalkan ya, dari cabang 3 ini bisa alurnya adalah database cabang 3 ini sudah tersimpan terlebih dahulu di database pusat, kemudian si klien ini akan ada satu mesin di database cabang yang akan mengakses ke database pusat khusus untuk ID dari cabang ini, cabang yang ketiga. Jadi pendekatannya dibuat seperti ini, namun sekarang udah lebih enak lagi karena udah supporting untuk mobile banking. Kita terhubung semua ke database pusat melalui satu platform aplikasi gitu ya. Dua ada jenis jaringan mobile ubiquitous yang bisa kita akses juga. Contohnya kayak portal berita. Jadi penerapannya kalau kita bisa akses jaringan mobile di smartphone, gunanya untuk akses portal berita gitu ya. Yang ketiga ada JSN atau kita sering sebut dengan jaringan sensor near kabel. Jadi kepake untuk jaringan sensor near kabel. Ini JSN ini pakai wireless sensor dan setiap node ini akan kirimin data. Gitu. Jadi contohnya kayak gini, satu node dengan node lain. Ini banyak sih yang pakai di pertanian, bisa untuk pendeteksian ruangan, bisa jadi satu gateway node yang dibuat akan memberikan informasi ke satu komputer gitu, ataupun satu komputasi. Contoh ini banyak juga yang kayaknya Kokom yang sudah lakukan penelitian ya. Kemarin ada yang bikin apa itu ya, curah hujan gitu ya, dalam satu lokasi. Ada juga yang mengukur kelembaban air, kemudian nanti hasil kelembaban airnya akan dihitung oleh si gateway sensor, kemudian diberitahu sama komputer. Nah, untuk di area aplikasi mobile computing, kita bahas misalkan kalau B2C, kadang sih orang pakainya hanya untuk personalisasi yang sifatnya jual beli, contohnya adalah e-commerce. Ada juga business to customers itu
kita barang digital gitu. Orang jualan biasanya MP3, video, ringtone yang dulu kepake ya. Bisnis to consumer juga di mobile computing itu kadang orang pakai marketing gitu. Jadi untuk apa? Contohnya kita mau marketing sesuai dengan profilnya si pemakai. Kalian bisa lihat contohnya, saya paling suka itu contohnya donat ya, Dunkin Donat. Kalau kalian ada sekitar 1 kilometer dari tokonya Dunkin Donat gitu, dan pakai HP Telkomsel itu kadang bisa terima SMS. Gitu. Jadi SMS khusus untuk kasih tahu bahwa beli 6 gratis 6 gitu. Jadi cukup beli setengah lusin dapat setengahnya lagi gitu. Nah, mereka pakai implementasi mobile computing juga di sana. Jadi ngukur bilang mereka tidak mau menghabiskan apa ya? Menghabiskan pulsa atau SMS untuk mengirimkan ke konsumennya mereka yang jauh dari lokasinya mereka. Mereka akan mengirimkan pesan lebih ke arah konsumen yang dekat dari lokasinya mereka biar lebih mudah dan mengingatkan mereka tentang jualan. Ini ya marketing sesuai dengan profiling. Ada juga yang modelnya ke bisnis to bisnis untuk dia pengaplikasian mobile computing. Apa itu? Contohnya kayak implementasi kita di supply chain management. Jadi ada orang yang input datanya melalui mobile, kita pun bisa baca juga datanya dari mobile. Biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan sama mobile commerce. Ada juga yang business to employee, contohnya adalah mobile sales marketing. Jadi marketing itu dia tidak bawa brosur, marketing itu datang bawa HP-nya, kasih lihat brosur digitalnya, dan bisa langsung lakukan pemesanan melalui smartphone. Jadi mobile sales marketing ini juga implementasinya dari aplikasi mobile computing. Ada lagi government and public services, contohnya kayak gimana? Seperti ini, misalkan kita melanggar ya, kita melanggar di lampu merah, data kita itu bisa langsung keambil, tapi bukan dari kamera, tapi bacanya dari sensor plat gitu, yang udah dipasangin ke semua mobil. Jadi polisi bisa mengecek data SIM-nya mereka melalui data-data si pelanggan berdasarkan plat sensor yang terpasang di plat mobil sebelumnya. Kemudian apalagi di public service, contohnya perawat, dia bisa cek data medis pasien juga melalui mobile computing. Nah, hari ini pun sudah sangat maju, Minang. Contohnya kayak JKN ya, BPJS. Kalian bisa ambil antrian di BPJS malah. Jadi sekarang kayak mau kalau lagi sakit misalkan lagi demam atau flu, mau ke apa namanya? Mau ke puskesmas, kalian sudah bisa manfaatin aplikasi mobile JKN ataupun BPJS untuk ambil antrian. Itu government ataupun public services. Jadi nggak perlu buka laptop, nggak perlu buka browser, itu langsung buka handphone aja, buka aplikasinya, langsung bisa pesen antriannya. Implementasi yang lain juga ada beberapa kayak pesan. Nah, hari ini dikenal nih SMS, MMS, instant messaging, kemudian chatting dan lain-lain, itu semua masuk di messaging. Semua implementasinya dari mobile computing spesifik untuk di mobile phone. Ya, mobile transaction, ada report analisis, SMS peringatan, misalkan kalau pulsamu sudah mau habis, SMS alert ya. Ada juga pengingat kalau misalkan kuotamu udah mau habis, itu mobile transaction. Mobile workplace ya, yang biasa kita pakai, CRM, Customer Relationship Management, kalender pengingat, email yang connected dengan mobilemu masing-masing, semua mobile workplaces namanya. Dan mobile music dengan video, ya seperti biasa, dulu kita kenal ada MIDI, MP3, ya, fitur message A2DP, monoton, ini semua masuk di mobile music and videos. Mobile games ya hari ini udah jelas ya kelihatan ada Symbian, ada Java Games, ada Monochrome Games, itu bisa kepake. Nah, ada beberapa killer application yang saya bilang. Kalau kalian mengimplementasikan mobile computing dengan baik, ngebuat satu apps yang menjawab beberapa problemnya orang dengan baik, contoh kayak email ya, peer-to-peer file sharing, instance messaging, online auction. Di mobile ini rata-rata orang pakai untuk di mobile entertainment. Jadi kalau kalian tahu dulu tahun 2003, perusahaan itu bisa menghasilkan sekitar 3,5 juta US dollar khusus untuk bisnis ringtone.
Jadi orang menelpon itu baru kau dengar ada suara lagu-lagu dari nada deringnya orang. Nah, itu RBT, mobile entertainment, implementasi dari mobile computing di sana. Itu penghasilannya perusahaan-perusahaan yang punya RBT itu kurang lebih sampai loh 3,5 juta US dollar. Multiplayer games, nah yang dari HP kita bisa main game bareng, ya, PUBG dan kawan-kawannya itu mobile entertainment. Di sana itu udah clear sekali orang jualan, killer application yang saya sebut artinya ini aplikasi betul-betul dirasakan sama orang, dimanfaatin betul sama orang dan benar-benar entertainment gitu. Visual sampai dengan konten ya, konten application. Kalau mobile enterprise ya seperti biasa akses email, database, IM, chatting dan lain-lain. File kita bisa download, upload, view ya seperti di Google Drive kalian bisa akses ataupun kayak Dropbox ya. Kalian naruh file di Dropbox, aksesnya pun bisa dibuka lewat laptop, bisa lewat HP ya. Sampai dengan pengaksesan portal web untuk perusahaan, misalkan yang udah mendukung tampilan mobile itu sudah masuk dalam mobile killer application. Nah, ada beberapa karakteristik Piranti Mobile dan beberapa solusi ya. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa mobile-mobile dulu dengan mobile yang sekarang, kalau dibandingin dengan komputer, selalu saya ingatkan kalau kalian melakukan proses perhitungan jangan pakai HP-mu. Kalau proses perhitungan yang berat ya. Nah, kenapa? Karena prosesor itu dia punya keterbatasan kalau di mobile. Dia hanya bisa mengkalkulasi clock speed dari 220 MHz sampai dengan 600 MHz. Jadi saran saya kalau misalkan kau bikin aplikasi enkripsi pada bla 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 apa gitu yang udah cukup kompleks kalian bikin di mobile, itu saya sarankan jangan. Kenapa? Karena komputasi di mobile itu kalau dia intensif gitu ya, intensif itu nggak begitu bagus untuk performansi di prosesor smartphone. Tapi perlahan-lahan di bagian ini akan dikurangin. Dalam artian apa? Sekarang pun Intel, Snapdragon dan lain-lain itu punya clock smartphone itu udah sangat tinggi, hampir nih menyamai dengan yang ada di laptop malah, gitu ya. Kemudian kalau di karakteristik mobile, heap memorinya juga kecil, jadi dia KB sampai dengan beberapa MB. Intinya adalah minimalisir pembuatan objek dan buang objek yang tidak terpakai. Ini kadang ada yang, kenapa ini HP ku tiba-tiba ngeheng, padahal memorinya banyak dan seterusnya. Nah, kalau ada beberapa data junk yang tidak diperlukan ya, kalian bersihin. Kemudian karakteristik juga di Piranti Mobile, penyimpanan aplikasi itu kecil, kecuali kita pakai external storage ya. Dan rata-rata juga sekarang kayaknya internal storage itu udah cukup besar, cuman apa namanya ya, nggak bertahan lama gitu ya, nggak tahan lama, paling 2-3 tahunan karena dia kan bentuknya chip yang kecil, nggak seperti disk yang kita punya ya dalam laptop, namanya saja hard disk itu berbeda antara dengan chip yang dalam HP dengan yang ada di laptop, karena clocknya pun juga kecil ketika mereka proses read and write data. Solusinya ya kalian optimalisasi ukuran gambar, suara pada saat dia disimpan. Nah, di HP pun dulu ukuran layar itu masih kecil-kecil ya. Sekarang udah cukup besar. Solusi untuk kalau misalkan kalian punya layar dengan ukuran HP yang kecil ya pakai aja resolusi yang kecil. Kedalaman bit warna juga gitu ya, mesti menjadi beberapa kendala di mobile. Nah, grafik ya optimalisasi saja, beberapa gambar yang masuk itu harusnya pakai PNG. Suara, ya Piranti Mobile ini kadang hanya mendukung MIDI, ada juga WAV. Jadi biasanya sih orang solusinya mereka akan convert gitu beberapa video musik gitu ya. Nah, beberapa karakteristik lain lagi di Piranti Mobile, ini kadang untuk teks kita nggak nyaman. Kenapa? Karena pemakaian keypad, tapi sekarang udah disolusikan dengan perancangan UI yang bagus, udah muncul yang namanya touchscreen dan seterusnya. Masa baterai yang singkat ya ini ya di smartphone. Kenapa? Karena biasanya pemakaiannya di LCD yang makan power konsumsi lebih tinggi, sama di CPU proses perhitungan dari smartphone itu juga makan konsumsi energi yang cukup gede.
solusi sebenarnya untuk di peranti mobile untuk sekarang ya, kurangi pemakaian yang di LCD, audio dan set dia vibrasi, kemudian apa ya, tingkat kecerahan juga dikurangi gitu ya. Nah, data rate biasanya kalau masih 2G atau 2.5 WG seluler, ini kurangi pengiriman data yang besar kalau kalian ada di beberapa daerah yang masih tercover hanya di jaringan 3G, 2G ataupun 2.5G. Latensi kalau dia cukup lama, nah disolusikan adalah round trip itu jaringan, hati-hati terapkan prinsip yang mainnya basisnya adalah di web gitu. Apalagi kalian berpindah-pindah tempat, ya cukup dari satu tempat dulu yang udah stable dia punya jaringan, baru kirim data dan seterusnya. Dan area untuk di mobile pun juga masih terbatas ya, karena layanan GPRS di Indonesia itu masih belum merata gitu. Jadi solusi yang lain adalah infrastruktur yang mesti diperbaikin sama beberapa rancangan aplikasi yang udah kasih tahu kita bilang kalau ini jaringan tersedia, kita dapat informasinya dan bisa kita pakai ataupun gunakan di dalam smartphone. Koneksi yang handal, kalau jaringan yang terputus biasanya kita buat model yang synchronize ya, dan bisa kita rollback. Kalaupun karakteristik juga ada yang sifatnya mahal karena bandwidth dan seterusnya, ya solusinya simple, kurangi traffic ya. Kalau ada yang merasa kurang aman, ya berarti pakai apa ya, keamanan level end to end di aplikasi yang dibuat, misalkan enkripsi ataupun dekripsi data dan implementasi HTTPS. Dan protokol ya jangan terbatas hanya protokol internet yang kepake, kalian bisa pun pakai kembali di HTTP walaupun unsecure dan WAP untuk model protokol. Jadi sebenarnya di handphone itu ada beberapa protokol, kalian perhatikan di bagian settingan network itu sudah ada ya. Kita sisa ngisi dan menggunakan protokol yang, tapi kemungkinan besar kalian belum tahu di bagian settingnya. Nah, siapa aja yang pakai mobile computing sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari ya, worker, pekerja ya, yang sifatnya mereka perbarui email, cek jadwal atau pegawainya. Siapa lagi yang pakai implementasi mobile computing di sales yang lakukan kunjungan penjualan, dia kunjungi tempat pelanggan, mengisi administrasi, ini semua sangat membutuhkan aplikasi yang sifatnya dalam mobile. Perbaikan jasa, menerima panggilan, follow up tugas, administrasi yang kemarin harus buka buku log, kemudian lakukan proses penginputan data entry lewat laptop, semua sekarang udah bisa terbantukan melalui smartphone. Dan siapa lagi yang butuh adalah tenaga-tenaga yang bergerak di bidang jasa konsultan. Ini juga butuh untuk pengaplikasian mobile. Contoh yang menerapkan konsep mobile computing yang sangat bagus, kalian mungkin kenal ini ya, namanya Spotify, gitu ya. Ini konsep mobile computing dulu awalnya, karena orang tahunya putar musik kan hanya lewat radio dan lain-lain. Sekarang lahir aplikasi mobile computing yang bisa kepake streaming untuk musik, khusus untuk selesainya, gitu ya. Jadi khusus untuk solusinya, contohnya adalah Spotify. Nah, ini genrenya ada banyak, kalian bisa pakai untuk album, ada playlist, record, ada label. Saya rasa kalian udah kenal nih Spotify ya. Bahkan udah ada sampai yang katanya premium. Kalian dengan musik yang kepake, yang reguler, tapi disisipin dengan iklan. Kurang lebih ini untuk pemanfaatan mobile, adik-adik sekalian. Saya mau sampaikan hadiah yang kalian kerjakan. Silakan diperhatikan dulu dengan baik layar presentasi hari ini. Saya minta kalian ngebuat layanan mobile computing yang streaming. Contohnya kayak YouTube streaming, Instagram streaming, Facebook streaming, SoundCloud streaming. Okay. Saya minta kalian masing-masing bikin channel sendiri. Kemudian kalian streaming musik, entah apapun itu. Kemudian nanti saya akan kunjungin berdasarkan catatan yang ada di Word kalian, channelnya apa. Kemudian hasilnya itu kalian bikinkan dalam step-step. Misalkan bagaimana caranya YouTube streaming, Instagram streaming, Facebook streaming, SoundCloud streaming,
Saya mau lihat kalian bikin step-stepnya, langkah-langkah atau petunjuknya, baru kalian upload di Google Drive, dan link Google Drive ini yang kalian submit ke dalam Classroom. Ini implementasi di mobile computing sebenarnya lebih ke arah streaming. Khusus untuk di mobile-nya ya. Ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik sekalian, mengenai hadiahnya? Anyone ada? Silakan. Ada? Nggak ada? Ini Nggak bikin video aja. Apa namanya? Cuman bikin step-stepnya, bikin YouTube streaming, Instagram streaming, Facebook streaming, SoundCloud. Jadi nanti kalian bikin langkah-langkahnya kayak gimana, sampai kalian bikin channel sendiri juga. Gitu. Link channelmu kau masukkan, sama langkah-langkahnya bikin channelmu itu, streaming channelmu di channelmu itu. Gitu. Itu kau upload di Google Drive, baru linknya kalian submit di Classroom. Gitu. Semuanya dipakai deh, ya. Nggak bikin video, nah cuma langkah-langkahnya, langkah-langkah tertulisnya. Kan bisa kayak di buku petunjuk, manual booknya bikin itu streaming. Tapi nanti tetap ada channelmu di bawah. Saya mau lihat Instagram streaming sama ada channelmu juga di bawah. Saya lebih mau cek betul-betul itu di SoundCloud ya, karena SoundCloud itu dia fokusnya di suara. Kalau yang lain kayaknya YouTube, Instagram, Facebook kayaknya lebih familiar. Ya, empat-empatnya dibikin ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada berarti saya rasa paham ya. Nah, minggu depan kita kuis, adik-adik sekalian. Jadi silahkan dibaca dengan baik pertemuan kita dari 1, 2, 3, dan 4 hari ini. Modelnya kita akan kuis pilihan ganda. Waktu kurang lebih 45 menit, kalian cukup jawab dari list-list pertanyaannya. Modelnya pilihan ganda ya. Dan saya tidak batasin mau open book ataupun close book, tidak ada seperti itu. Kalian bisa buka materimu, baca kembali, dan kemudian jawab. Tapi akan terbatas dengan waktu 45 menit. Itu saja adik-adik sekalian. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita di mobile computing hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama.